Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam nasi mansukh dan cara mengetahuinya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Andika Putra Haryanto, biasa dipanggil Bagus. NIM 212101030019. Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan. Macam-macam nasi mansukh. Menurut Al-Zarkashi ada 3 macam nasi mansukh, khususnya dari segi tilawah bacaan dan hukumnya. Yang pertama dari segi bacaan dan hukumnya, yaitu bacaan dan tulisan, dan adanya ayatnya pun tidak ada lagi, termasuk hukum ajarannya telah terhapus dan diganti dengan hukum yang baru. Misalnya penghapusan ayat tentang keharaman kawin dengan saudara satu susuan karena sama-sama menetek kepada seorang ibu dengan 10 kali susuan dengan 5 kali susuan saja. Yang kedua, nasah hukumnya tanpa menasah bacaannya, yaitu tulisan dan bacaannya tetap ada dan boleh dibaca, sedangkan isi hukumnya sudah dihapus atau tidak boleh diamalkan. Misalnya pada surat Al-Baqarah ayat 240 tentang istri-istri yang dicerai suaminya harus beriddah selama 1 tahun dan masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama iddah 1 tahun. Yang ketiga, menasah bacaan ayat tanpa menasah hukumnya, yaitu tulisan ayatnya sudah dihapus sedangkan hukumnya masih tetap berlaku, sebagaimana hadis Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Orang tua laki-laki dan perempuan yang berzina, maka rajamlah kedua itu dengan pasti sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dan hadis itu sudah dihapus tetapi hukumnya masih tetap berlaku. Untuk yang keempat, nasah dengan pengganti dan tanpa pengganti. Secara umum, bahwa adanya nasah ini menunjukkan bahwa syariat Islam merupakan syariat paling sempurna yang menasah syariat ad-syariat yang datang sebelumnya. Karena syariat Islam berlaku untuk semua situasi dan kondisi, maka adanya nasah berfungsi untuk menjaga kemaslahatan umat. Yang kelima, nasah tanpa pengganti. Terkadang ada nasah terhadap suatu hukum tetapi tidak ditentukan hukum lain sebagai penggantinya, selain bahwa ketentuan hukumnya sudah berubah. Misalnya penghapusan keharusan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah sebagaimana diperintahkan dalam firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menghadap lalu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu." Yang keenam, nasah dengan pengganti yang seimbang. Nasah di samping menghapuskan suatu ketentuan juga menentukan hukum baru sebagai penggantinya. Pengganti itu sering seimbang atau sama dengan ketentuan yang dihapusnya. Misalnya nasah dari sholat menghadap ke Baiat al-Muqaddah yang beralih menghadap ke Baiat al-Haram. Yang ketujuh, nasah dengan pengganti yang lebih berat. Misalnya penghapusan hukuman panahan di rumah terhadap wanita yang berzina. Yang kedelapan, nasah dengan pengganti yang lebih ringan, misalnya kewajiban atas berpuasa. Memasuki poin selanjutnya, yaitu cara mengetahui nasah mansukh. Yang pertama adalah dari keterangan tegas Nabi atau sahabat, seperti hadis yang artinya telah mendapat izin untuk menziarahi ke kubur ibunya, kini berziarahlah kamu ke kubur, sesungguhnya ziarah itu mengingatkan pada hari akhir. Yang kedua, kesepakatan umat tentang menentukan bahwa ayat ini nasah dan ayat itu mansukh.
Yang ketiga, mengetahui mana yang lebih dahulu dan kemudian turunnya dalam perspektif sejarah. Nas tidak dapat ditetapkan berdasarkan ijtihad, mendapatkan mufasir atau keadaan dalil-dalil yang secara lahir tampak kontradiktif atau terlambatnya keislaman seseorang dari dua perawi. Nah, dari tiga persyaratan tersebut merupakan faktor yang sangat menentukan adanya nasakh dan mansukh dalam Al-Quran. Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa nasikh mansukh hanya terjadi dalam lapangan hukum dan tidak termasuk penghapusan yang bersifat asal pokok. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.